Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita menutup acara ini, kami mohon maaf atas segala kesalahan. Karena sesungguhnya manusia itu seperti salah dan lemah. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khair khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Santri santriat Ponpes Alamin Cibeduk Cibarusah Bekasi yang seluruhnya akan cintai, boleh aku mencintai kalian? Boleh. Yang seluruhnya akan sayangi, boleh akan menyayangi kalian? Boleh. Yang mudah-mudahan kalian menjadi generasi penerus yang andal, generasi penerus Islam yang kuat, yang kokoh keimanan kalian, sekokoh karang di tengah lautan pasang, menjadi generasi penerus Islam yang berakhlak mulia, yang berilmu manfaat, yang solid dan solihah, yang berguna, terutama berguna bagi agama juga bagi umat manusia seluruhnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khusus
Al-Mukarram Ustaz Muhammad Hidayat, juga para asatidz yang lainnya yang malam ini belum bisa hadir. Mudah-mudahan kapan-kapan mereka bisa hadir tanpa diundang, karena ini adalah program pesantren, ini bukan karyaan, harus diundang dulu. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga banyaknya, yang apabila kita mau menghitung nikmat-nikmat dari Allah, tentu tidak ada kemampuan, tidak ada kesanggupan bagi kita untuk menghitung nikmat Allah. Sehingga dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jikalau kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu, tidak akan sanggup menghitung berapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Nggak usah semuanya lah. Kita ambil contoh satu nikmat, yaitu nikmat kita dapat bernapas di dalam kehidupan kita. Coba kamu hitung, dalam tempo 24 jam, dalam tempo sehari kamu bernapas berapa ribu kali, bisa hitung nggak? Itu baru nikmat dikasih bisa bernapas. Belum nikmat yang lainnya. Mata bisa mengedip, coba kamu hitung, dalam tempo 24 jam, sehari semalam, selain tidur, kamu bisa menghitung berapa ribu kali kamu mengedipkan matamu. Seandainya coba mata kita nggak bisa mengedip, melotot terus, gimana? Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita menggunakan nikmat-nikmat dari Allah, kita gunakan justru untuk berbuat durhaka kepada Allah. Tentu Allah akan murka kepada kita. Allah akan mengajab kita dengan ajaban sadidan, dengan ajab yang keras di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena pengertian syukur itu adalah shartul abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ajli. Seorang hamba Allah yang pandai mentasarrufkan, mengelola, menggunakan seluruh nikmat-nikmat dari Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Secara global, nikmat terbagi dua, ada nikmat johir, ada nikmat batin. Baik nikmat johir maupun nikmat batin wajib kita syukuri. Demikian pula ada nikmat badaniyah, ada nikmat maliyah. Untuk mensyukuri nikmat badaniyah, nikmat yang Allah berikan pada badan kita oleh Allah dilengkapi, disempurnakan dengan berbagai macam anggota badan, seperti dengan kedua mata, sehingga kita bisa melihat, bisa memandang pemandangan yang indah, ya. Kemudian dilengkapi dengan kedua telinga, sehingga kita bisa mendengar. Kemudian dilengkapi dengan kedua tangan, sehingga kita bisa bekerja. Kemudian dilengkapi dengan kedua kaki, sehingga kita berjalan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mensyukuri nikmat badan, maka yuk kita gunakan seluruh anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah. Salah satu di antara wujud nyata sebagai manifestasi bukti rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat badan adalah badan kita seluruhnya, dari mulai ujung rambut hingga ujung telapak kaki, kita bersujud di hadapan Allah dalam sholat fardu 5 waktu. Itu membuktikan syukur kita kepada Allah. Maka jangan tinggalkan sholat, karena orang yang meninggalkan sholat itu akan celaka di akhirat, akan sengsara di akhirat, akan merana di akhirat, akan menderita di akhirat, dan hidupnya di alam dunia tidak akan barokah. Ulangan orang ke sholat, mata langit keberkahan,
Sholat wajib dilakonan sanajan repot ulah dikantunkeun. Zuhur asar maghrib isya laksanakan tong kepaksa. Komo deui sholat subuh laksanakan sanajan tuntun. Sahawatun ngantun ke sholat ku Allah bakal dilaknat, disiksa malaikat, aduh belajar barisa sambat. Jadi jangan tinggalkan sholat. Yuk kita sholat sebelum kita disolat. Yuk kita sholat di belakang imam sebelum kita akhirnya akan disolatkan di depan imam, yaitu manakala kita sudah menjadi mayyit. Yuk kita ngaji sebelum kita diajikan di kubur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Beliau adalah the big person in the world, manusia besar sealam jagat raya. Beliau dibesarkan oleh Allah yang maha besar, beliau diagungkan oleh Allah yang maha agung, beliau dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, beliau ditinggikan harkat martabat derajatnya oleh Allah yang maha tinggi. Beliau adalah Nabi kita tercinta yang kelak di hari kiamat kita sangat mengharapkan syafaat dari beliau, yaitu baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita oleh Allah dikumpulkan di bawah naungan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bersama beliau dan para nabi yang lainnya, bersama para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan kita bisa ikut mereka bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang ingin akan sampaikan, di antaranya terkait rencana ziarah ke guru akang, yaitu Abu Khalid Al-Junaid, pimpinan pada pesantren Raudhatul Muhtadin yang beralamat di Kampung Joglo, Desa Pacet, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Jadi insya Allah ya nanti sebelum akan menyampaikan pengumuman terkait rencana ziarah ke makam Abuya, akan ingin menyampaikan sebuah riwayat tentang akibat dari orang Islam yang meninggalkan sholat. Tolong disimak dengan baik, diperhatikan supaya ilmu kalian bertambah dan supaya kalian tidak melalaikan terhadap perintah sholat. Karena kata Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahur, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai, baik lalai dalam masalah waktunya, artinya suka melalaikan waktu sholat, suka ngengke sholat, suka menanti sholat, suka menangguhkan sholat sampai waktunya habis, akhirnya dia melaksanakan sholatnya dengan dikodok. Orang yang melaksanakan sholatnya dengan dikodok itu masih tetap akan mendapatkan ajab dari Allah, akan mendapatkan siksa dari Allah yang sangat pedih. Ketika Rasulullah SAW beliau diisrokan dan dimi'rajkan, setelah beliau menerima perintah sholat yang 5 waktu, yang asalnya 50 waktu, lalu kemudian dikurangi, akhirnya ditetapkan menjadi 5 waktu.
Namun walaupun sholat fardu yang kita kerjakan sehari semalam lima waktu, namun tetap kita akan diberi pahala seperti pahala orang yang mengerjakan sholat 50 waktu, karena Allah tidak akan pernah mencabut kembali apa yang sudah Allah putuskan. Nah, setelah beliau menerima perintah sholat, lalu kemudian beliau dikawal oleh malaikat Jibril berkunjung ke dalam surga dan melihat keindahan surga. Setelah beliau berkunjung ke dalam surga dan melihat keindahan surga, lalu beliau pun berkunjung ke neraka untuk melihat keadaan neraka. Ternyata di neraka berbagai macam siksaan yang pedih, yang menyakitkan sudah disiapkan oleh Allah. Belenggu-belenggu yang menyala-nyala, rantai-rantai yang menyala-nyala, belum lagi kalajengking, ular-ular besar, belum lagi api neraka yang menyala berkobar-kobar, dan sebagainya. Nah, saat itu Rasulullah melihat sekelompok umat manusia yang jumlahnya sangat banyak, sulit untuk dihitung. Mereka terdiri dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Beliau bersabda, "Lailata usriya bi ila as-sama'i ra'aitu rijalan wa nisaan yudrabuna ala ru'usihim fatasiru dimagum kanahul 'azim wa yaquluna ya wailah wa ya syukura." Faqultu li Jibril alaihi salam, "Man hulaki ya Jibril?" Qala alladziina yusalluna as-salata fi ghairi waqtiha. Artinya, pada malam aku diisrokan, kata beliau, aku melihat ra'aitun nisaa wa rijalan, aku melihat perempuan yang banyak, wanita yang banyak, yudrabuna ala ru'usihim, kepala mereka sedang dipukul-pukul dengan gada. Tahu gada? Gada itu semacam alat untuk memukul yang besar, ya ibarat tampolan batu besar lah. Kepala mereka semuanya dipukul-pukul dengan gada sampai kepala mereka hancur. Atasilu dimaguhum kanahul 'azim, maka lalu polo-polo mereka keluar, mengalir bagaikan sungai yang sangat besar. Karena jumlah manusianya banyak, jadi polo yang mengalir dari kepalanya pun banyak. Ya, bagaikan sungai yang besar, bagaikan banjir bandang itu polo mengalir. Rasulullah sangat amat miris melihat mereka sedang dipukul kepalanya dan kepalanya hancur, lalu polonya keluar dan mengalir bagaikan sungai yang sangat besar. Faqultu li Jibril alaihi salam, maka lalu aku, kata beliau, bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, wahai Jibril, man haulai? Siapakah mereka ini yang kepalanya dipukul-pukul dengan gada sampai kepalanya hancur, sampai polongnya keluar mengalir bagaikan sungai yang sangat besar?" Qala, malaikat Jibril menjawab, "Alladziina yusalluna as-salata fi ghairi waqtiha." Mereka adalah umat manusia yang ketika hidup di alam dunia mereka suka melalaikan sholat, suka bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat fardu 5 waktu, suka mengerjakan sholat setelah waktunya habis, alias di kodok. Mengerjakan sholat subuh di waktu duha, mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, mengerjakan sholat asar di waktu maghrib, mengerjakan sholat maghrib di waktu isya, mengerjakan sholat isya di waktu subuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya,
orang yang melakukan sholat dengan selalu dikodok, artinya mengerjakan sholat fardu 5 waktu setelah waktunya habis, mengerjakan sholat di luar waktunya. Kalau kita mengerjakan sholat subuh di waktu duha, berarti waktunya sudah habis belum? Kalau kita mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, berarti kita mengerjakan sholat di luar waktu. Karena sholat 5 waktu itu sudah ditetapkan waktunya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr." Dirikan sholat oleh Allah, kata Allah. Dirikan sholat olehmu, kata Allah. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ketika matahari tergelincir sampai gelap malam. Yang dimaksud sholat ketika matahari tergelincir adalah sholat zuhur dan sholat asar. Dan yang dimaksud ketika sudah gelap malam adalah sholat maghrib dan sholat isya. Wa qur'anal fajr, dan ketika matahari atau fajar terbit adalah sholat subuh. Jadi sholat fardu 5 waktu itu ditetapkan oleh Allah, ada ayat Qur'annya. Ayatnya yang tadi saya akan baca. Jadi kita tidak boleh ya mengerjakan sholat di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang notabene mengerjakan sholatnya di luar waktu, artinya dia tetap masih sholat, cuma hanya saja dia mengerjakan sholat bukan pada waktu, yang itu masih mendapatkan ajab. Apalagi yang sama sekali meninggalkan sholat seumur hidup, na'udzubillah min dzalik. Satri Satria Kontes Alamin rahimakumullah wa rahimakumullah. Akan mau menyampaikan sebuah riwayat yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih hidup, dan ini benar-benar terjadi. Ketika saat itu baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul duduk bersama para sahabatnya di dalam masjid. Karena Rasulullah itu bersama para sahabatnya suka berkumpul, duduk bareng gitu, bermusyawarah, bermujakarah, ya, ngobrol tentang agama, tentang ilmu. Ya. Dan kalau kita duduk, kalau kita selalu memposisikan diri kita untuk selalu duduk berkumpul dengan para ulama, para kiai, para habaib, dan para guru kita, itu lebih disukai oleh Allah daripada kita melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Rasulullah masih suka kepada umatnya yang mau duduk berkumpul dengan ulama ketimbang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kita duduk bersama para ulama atas dasar cinta kepada para ulama, itu sangat amat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Julusu sa'atin inda ulama ahabbu ilayya min alfi raka'atin tatawwu'an." Duduk 1 jam berkumpul bersama para ulama, bersama orang-orang alim, bersama tuan-tuan guru, bersama para asatid, para kiai, para habaib, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai min alfi raka'atin tatawwu'an, daripada mengerjakan sholat sunnah 1000. Kalian pasti kita akan mampu melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Boro-boro sholat sunnah 1000 rakaat, sholat tahajud baru pakai tarawih mudah-mudahan. Benar? Sholat tahajud baru pakai kan paksa. Nah, boro-boro sholat sunnah 1000 rakaat, tarawih 20 rakaat juga nyari imamnya yang cepat. Kalau memang kakek-kakek mah nggak taraweh, ya, apalagi 1000 rakaat. Nah, duduk 1 jam berkumpul dengan orang-orang alim, dengan para ulama, dengan para tuan guru, dengan orang-orang soleh, dengan para habaib, dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan orang-orang yang ahli mendekatkan dirinya kepada Allah, itu lebih disukai oleh Rasulullah daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk berkumpul bersama para sahabat yang di dalam masjid,
Tiba-tiba ya asyabun, ja'a telah datang, syabun, sabun, belum mandi. Sabun itu bahasa Arab, artinya seorang pemuda. Jangan ja'a sabun, telah datang sabun mandi. Tiba-tiba datang seorang anak muda. Anak muda ini berdiri di pintu utama masjid dalam keadaan berurai air mata membasahi pipinya, menangis terseduh-seduh. Rasulullah melihat anak muda itu, lalu kemudian beliau bersabda, ya syab, ta'al, ini sunnah qariban minni. Wahai anak muda, kemarilah engkau, duduk dekatku, duduk di sampingku. Lalu anak muda itu pun menghampiri Rasulullah dan duduk dekat di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada anak muda itu, ya syab, ma yabdika, wahai anak muda, apa yang membuatmu nangis? Apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu sedih? Lalu anak muda itu berkata, ya Rasulullah, qad mata abi, wa laysa kapan wala wasirun. Wahai Rasulullah, aku bersedih, aku menangis, berurai air mata membasahi pipiku karena baru saja ayahku meninggal dunia. Ya wajarlah kalau ayah kita atau ibu kita atau saudara kita meninggal dunia, kita sedih. Wajar enggak? Wajar, manusiawi, karena manusia punya 3 naluri: rasa sedih, rasa senang, rasa kesal. Itu ada pada diri manusia, ya. Nah, Rasulullah juga sama, ada sifat a'rad basariyahnya, ada rasa senangnya, ada rasa sedihnya, ada rasa kesalnya, sama. Cuma beliau diistimewakan oleh Allah. Jadi kalau beliau itu diibaratkan batunya batu mutiara. Batu mutiara nggak usah sebesar kepala si Paudi, ya, nggak usah sebesar kepala si Paudi. Batu mutiara, ya, sebesar lereng yang kecil aja, itu harganya bisa miliaran. Karena untuk mendapatkan batu mutiara itu prosesnya lama, bisa berbulan-bulan. Dan adanya mutiara itu di dasar lautan. Jadi ketika turun hujan itu kerang-kerang itu naik ke atas, dia membuka dirinya, lalu tetesan air masuk ke kerang itu, kemudian kerang itu menutup dirinya dan masuk dalam dasar lautan terus bertahun-tahun, maka tetesan air itu jadi mutiara. Nah, mahal harganya. Nah, kalau kita selain Rasulullah itu ibaratkan batu koral, batu yang ada di pinggir jalan tuh, yang injak-injak. Nah, itulah bedanya Rasulullah dengan kita, walaupun sama-sama manusia. Muhammadun basarun laisa kal basar wa huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Nabi Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia lainnya. Beliau itu ibarat batu, batunya batu mutiara, sedangkan kita batu koral, harganya murah. Kita ini nggak ada apa-apanya, kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada apa-apanya, nggak dipandang oleh Allah. Allah mau memandang kita karena kita umatnya Nabi Muhammad. Maka adalah kita banyak bersolawat kepada beliau supaya diaku umat beliau. Nah, kata anak muda tersebut, ya Rasulullah, baru saja ayahku meninggal dunia. Itulah sebabnya aku berurai air mata membasahi pipi, aku sedih. Dan yang paling sedih lagi, di kampungku tidak ada seorang pun warga masyarakat yang mau mengurus jenazah ayahku. Jenazah ayahku dibiarkan, tidak ada yang mau memandikannya sama sekali. Jangankan mengkafaninya, jangankan menyolatkannya, jangankan menguburkannya.
memandikannya pun tidak ada seorang pun yang mau memandikan jenazah ayahku. Coba kalau hal ini terjadi kepada ayah kita, misalnya kalian punya ayah meninggal dunia, masyarakat di kampung kalian membiarkan jenazah ayah kalian, nggak ada yang takziah, nggak ada yang layak, sepi, nggak ada yang ngurusin jenazah ayah kalian, kalian sedih nggak? Sedih. Anak muda ini sedih luar biasa. Akhirnya Rasulullah Pak Amar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Umar. Maka lalu kemudian setelah Rasulullah mendapatkan keterangan dari anak muda tersebut, lalu akhirnya Rasulullah memerintahkan, menugaskan kepada Abu Bakar dan Umar agar berangkat ke rumah duka, ke rumah anak muda tersebut yang ayahnya meninggal dunia. Padahal ila mayit. Maka lalu Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun segera melaksanakan perintah Rasulullah. Mereka berdua berangkat ke rumah mayit, ke rumah duka. Setelah sampai di sana, lalu Umar bin Khattab membuka kain kefan yang menutupi jenazahnya, yang menutupi muka jenazah tersebut. Begitu dibuka, luar biasa kagetnya Abu Bakar, Umar merasa kaget, tercengang, seakan-akan nggak percaya. Apa betul ini yang saya lihat babi? Sampai Abu Bakar dan Umar menggosok-gosokkan kepala. Apa? Bukan kepala, mata kepala maksudnya. Ya mata kepala, gosok-gosok. Benar apa enggak ini babi? Ternyata benar. Jenazah tersebut mukanya berbentuk babi hitam, kalehintil aswad, bagaikan babi hitam. Oh pantas, warga masyarakat tidak ada yang mau memandikan babi. Oh pantas, warga masyarakat tidak ada yang mau mengkafani babi, mau menyolatkan babi. Masa babi disolatkan? Bukan gawean budaya. Oh pantas, masyarakat tidak ada yang mau menguburkan babi. Oh itu sebabnya masyarakat membiarkan jenazah, tidak mau menguruskan jenazah karena mukanya berbentuk babi. Maka lalu kemudian Abu Bakar dan Umar kembali menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melaporkan apa yang telah dilihatnya di tempat kejadian atau TKP, tempat kejadian perkara. Bagaimana Abu Bakar, Umar? Ya Rasulullah, tidaklah kami melihat jenazah manusia, melainkan yang kami lihat adalah babi. Rasulullah tercengang kaget, dan Rasulullah penasaran, ingin melihat langsung dengan mata kepala beliau. Bukan berarti Rasulullah tidak percaya terhadap kejujuran Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu orang yang paling jujur. Keimanan Abu Bakar Siddiq itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Abu Bakar Siddiq lah orang yang paling pertama kali membenarkan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Dan Abu Bakar Siddiq orang yang paling depan ketika Rasulullah mendapatkan ancaman pembunuhan. Bukan berarti Rasulullah tidak percaya terhadap Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, percaya. Namun Rasulullah penasaran, ingin melihat langsung. Maka lalu Rasulullah, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab segera kembali ke rumah duka. Ternyata benar apa yang dilaporkan, apa yang diterangkan, apa yang dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar, ternyata benar adanya dilihat Rasulullah bahwa jenazah bermuka babi hitam. Lalu Rasulullah berdoa, mengangkatkan kedua kepala mengangkatkan kedua telapak tangannya maksudnya. Ya malu bawa kopi jadi balik lagi ya. Bukti nggak ngerti lagi ya. Lalu Rasulullah SAW mengangkatkan kedua telapak tangannya, berdoa kepada Allah agar jenazah ini mukanya dikembalikan seperti semula, yaitu muka manusia, dan diamini oleh Abu Bakar, Umar serta oleh keluarga duka. Alhamdulillah dijabah Rasulullah. Tiba-tiba
itu jenazah mukanya kembali seperti muka manusia. Nah, begitu sudah berubah kembali menjadi muka manusia, dengan segera Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar, Umar, dan orang-orang Islam yang hadir di tempat tersebut agar segera memandikan jenazah. Cepat mandiin, cepat kain kapanin, cepat sholatkan, cepat kuburkan. Bisa jadi babi deui. Maka mereka bekerja dengan cepat, dimandiin, dikafani, disolatkan, lalu dipotong, dibawa ke kuburan. Begitu jenazah mau diturunkan ke kuburan, diterima oleh orang yang ada di liang lahat, lalu kemudian jenazah dihadapkan ke arah kiblat. Nah, sebelum jenazah dihadapkan ke arah kiblat, biasanya kain kafan yang menutup mukanya dibuka lagi. Dan ikatan-ikatan pocongnya dibuka lagi, pocongnya, dadanya, pinggangnya, pinggulnya, kakinya dibuka lagi. Begitu dibuka lagi kain kafan yang menutup mukanya, tiba-tiba itu jenazah berubah lagi, mukanya menjadi muka babi. Pertanyaannya, apakah Rasulullah saat itu mendoakan lagi? Tidak. Kenapa tidak? Karena kewajiban Rasulullah terhadap orang yang mati sudah selesai. Memandikan sud, mengkafani sud, menyolatkan sud, menguburkan sedang dilakukan. Rasulullah berdoa, ya udah terus dilanjutkan, dikubur jenazah dalam keadaan mukanya seperti babi. Allah itu Maha Kuasa, bisa berubah muka kalian sekarang juga, menyolak menjadi babi bisa. Lihat rasa mukanya babi. Allah itu kuasa. Orang lain gagah perkasa, tiba-tiba dikasih truk udah kayak dakocan. Allah itu Maha Kuasa. Dikubur dan Rasulullah memberikan peringatan. Unzuru hadzal mayit yub'asuna wa yub'asuna min kuburin wa yusaruna yaumal qiyamah ala suratil anajir. Perhatikan jenazah ini, dikubur dalam keadaan mukanya berbentuk babi. Kelak di hari kiamat jenazah ini akan dibangkitkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah dari kuburannya dalam keadaan berbentuk babi, lalu kemudian dihalau kepada mahsyar, dikumpulkan bersama orang-orang yang berbentuk babi. Kemudian setelah selesai acara pemakaman, lalu Rasulullah bertanya kepada anaknya almarhum, kepada si pemuda tadi, jasad ma khotoyahu, wahai anak muda, coba terangkan kepada aku, jujur, sebenarnya bapakmu ini punya dosa apa sampai matinya wajahnya dirubah oleh Allah menjadi wajah babi. Lalu kemudian anaknya ini berkata, anak muda ini berkata, ya Rasulullah, setahu saya bapak saya orangnya baik-baik saja, nggak punya musuh dengan tetangga atau bermusuhan, selalu menyapa kepada siapapun yang berpapasan di jalan. Cuma satu ya Rasulullah, setahu saya ayah saya suka meninggalkan sholat. Nah, pelajaran yang akan kita ambil bahwa apabila kita meninggalkan sholat, nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburan kita dalam berbentuk babi. Nauzubillah min. Yuk kita berselawat dulu. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad.
bareng-bareng ya pada siiran rukun ihsan. Rukun ihsan hanya ada satu, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu, fa'innallaha huwa yaraka. Yuk, rukun ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu, fa'innallaha huwa yaraka. Rukun ihsan hanya ada satu Allah, engkau menyembah Allah seakan melihatnya. Bila tak melihatnya, Allah melihatmu. Yakinkanlah di dalam hatimu, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi hasya lewat narati. Kapan saja, di mana saja Allah melihatku, melihat perbuatanku, baik dan buruk yang aku lakukan. Allah melihatnya dan akan membalasnya. Rukun hanya ada satu, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu, fa'innallaha huwa yaraka. Baik santriin, santriat, Polres Alamin, Ciberut, Cibangsa, Bekasi, insya Allah ziarah, rencana ziarah ke makam Syekh Abuya Al-Khalid, Abuya Khalid Al-Junaid, guru akang pimpinan pondok pesantren Raudhatul Muqtadiin yang beralamat di Kampung Joglo, Desa Pacet, Kecamatan Cipanas, Cianjur. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember. Tanggal 10 Desember terhitung dari mulai hari esok, hari Sabtu tanggal 25 November sampai tanggal 10
Desember kurang lebih 2 minggu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, kurang lebih 16 hari ya. Insya Allah akan dilaksanakan hari Ahad tanggal 10 Desember tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal tahun 1445 Hijriah ya. Kemudian waktu keberangkatan yaitu pukul 6 pagi ya, hari Ahad tanggal 10 Desember pukul 6 pagi itu seluruh peserta ziarah harus sudah standby, harus sudah berkumpul di depan Masjid Al-Amin. Kemudian kendaraan yang akan digunakan yaitu kendaraan dengan kapasitas 25 orang plus ditambah kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi mungkin tambahannya 1 mobil atau 2 mobil lah ya. Selanjutnya bagi santriin santriat Ponpes Al-Amin yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut ziarah ke Cianjur atau yang belum mendaftarkan diri, silakan yang belum mendaftarkan diri agar segera mendaftarkan diri karena kuota dibatasi. Bagi yang sudah mendaftarkan diri, tata cara pembayaran ongkosnya bisa cash langsung lunas 200.000 atau bisa diangsur atau bisa dicicil, yaitu selama 2 minggu ya, bisa dicicil selama 2 minggu terhitung dari mulai hari esok, hari Sabtu tanggal 25 November sampai hari Jumat tanggal 8 Desember ya. Di hari Jumat tanggal 8 Desember itu bagi yang nyicil itu harus sudah lunas. Jadi kalau mau dicicil sekarang ada uang 10.000 bayarkan, ada uang 20.000 bayarkan. Insya Allah akhirnya tahu-tahu sudah lunas 200.000 gitu ya. Tapi bagi yang mau cash juga nggak apa-apa, langsung tunai ya, dibayar Saya terima nikahnya Nikeno bin Baud dengan mas kawin dibayar Jadi ongkosnya 200.000. Jadi kalau mau ikut segera daftar karena kuota dibatasi, kuota terbatas ya. Akan kasih waktu untuk yang nyicil sampai tanggal berapa tadi? Sampai hari Jumat tanggal 8 Desember. Hari Sabtunya, hari Ahadnya sudah berangkat tanggal 10 Desember insya Allah. Al-insan bitakhir, Allah bitakhir. Manusia punya rencana, Allah yang menentu. Tapi mudah-mudahan rencana baik ini, niat baik ini ya berada dalam rahmatnya Allah, dimudahkan oleh Allah segala urusannya, dan terutama dikasih sehat semuanya sehingga bisa ikut. Bagi santri itu wajib ikut semuanya ya. Kalau merasa sebagai santri Ponpes Al-Amin, kecuali yang dibolehkan untuk tidak ikut ya, yang dikecualikan untuk tidak ikut: 1, yang sakit parah; 2, yang meninggal dunia. Gak apa-apa kayak itu juga, ngapain orang sakit bawa mayat ribet-ribet. Nanti pulang ziarah kita mampir ke tempat rekreasi ya, ke tempat wisata lah. Nanti tinggal milih mau Curug, Pangrango, Gunung Gede, mau mana bebas, atau mau Janari naik perahu bebas. Insya Allah rencana berangkat lewat Puncak, nanti pulangnya lewat Cikalong. Jadi pulang dan berangkat beda jalan ya. Kalau yang kita kan agak jauh ke Bogor dulu, kita jalan kalau Jagorawi keluar di Bogor.
Demikian pengumuman tentang keberangkatan ziarah. Jadi ini udah positif ya, udah positif. Mau ikut nggak? Bener nih? Kalau umpama nggak ikut juga nggak apa-apa, tetap akan berangkat sama KP3 ya. Mungkin nggak pakai bis, pakai mobil pribadi gitu ya. Barangkali kalian ingin ziarah ke Guru Akan, Abuya Holil, yang alhamdulillah yang akan rasakan akan sebenarnya nggak bisa ngaji, tapi yang akan rasakan doa beliau. Dan rata-rata memang di bola pesantren Rohulatul Muhtadin, pimpinan beliau itu rata-rata jadi semua, jadi kiai semua. Seperti kiai-kiai di Cariu, Pasir Tanjung, Tanjung Sari itu kebanyakan di bola situ, ya. Seperti almarhum Kiai Haji Burhanuddin, Cariu itu di bola situ. Pokoknya hampir semua lah, hampir 100%. Kiai-kiai Cariu, Tanjung Sari, Babakan Raden, Pasir Tanjung itu semuanya dulunya nyantinya di situ di Abuya Holil. Dan memang yang akan rasakan doanya. Ya, siapa tahu nanti setelah kita setelah kalian ziarah ke Guru Akan, nyambung sanadnya sehingga kalian mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa akan sampaikan. Sebelum ditutup, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan dulu sebelum ditutup. Atau nanti saya tutup dulu, bertanya nanti di luar acara ya, nggak pakai mic gitu ya. Demikian mudah-mudahan walaupun singkat, apa yang akan sampaikan nasihat tentang sholat mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk dapat menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang ahli mendirikan sholat sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, yaitu doa Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang ahli mendirikan sholat, demikian pula keturunanku. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Demikian, Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.